Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, para tokoh-tokoh, para pimpinan agama-agama yang mulia, Mahabiksu Duta Vira yang mulia, Biku Damasubo Mahatera, yang mulia Biku Dirapuno Tera, segenap anggota Sangha, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum MSI, yang saya hormati Pak Pendeta Henry Cakwes Patinasarani, yang saya hormati Romo Agustinus Heri Wibowo, yang saya hormati KRHT Astono Chandradana SE, Jiaoseng Kristen dari agama Konghucu, para pimpinan Walubi, Permabudi, pimpinan majelis-majelis agama Buddha, dari Kementerian Agama, dari Dirjen Agama Buddha, Bapak Supri, yang saya hormati saudara saya Daniel Johan, anggota DPR RI, saudara Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI, Sekjen PKB, yang saya hormati Bu Dita Indasari, DPP PKB, yang saya banggakan, dan tepuk tangan untuk Pendeta Lawrence, Ketua Umum Berani. Yang saya banggakan saudara saya Hengki Wijaya, Ketua Panitia Waisak PKB, dan seluruh panitia, hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka peringatan menyambut Hari Trisuci Waisak, Hari Raya Agama Buddha yang setiap tahunnya kita rayakan dengan penuh hikmat. Hari Raya Waisak kita ketahui adalah memperingati 3 peristiwa agung, yakni lahirnya Siddhartha Gautama, calon Buddha, mencapainya kebudaan, manusia tersadarkan sepenuhnya, dan mangkatnya Buddha Gautama. 3 peristiwa agung ini terjadi di bulan Waisak, yakni nama bulan dalam agama Buddha. Sejauh yang saya pahami, saya baca dan saya dengar cerita tentang riwayat Buddha, kelahiran sampai pada mangkatnya Buddha, penuh dengan perjuangan, penuh dengan dedikasi, memberikan pelayanan, memberikan bimbingan hidup bagi manusia, agar manusia bisa terlepas dari penderitaan yang muncul karena manusia dibelenggu oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang disebut sebagai 3 akar kejahatan. Sumber dari segala derita dan bencana ini. Bagaimana relevansi perayaan Waisak dengan kondisi kebangsaan kita hari ini? Yang mulia Bante, saudara-saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia penuh dengan ketegangan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan prasangka di antara satu dengan lainnya. Kondisi bangsa kita tentu harus terus berupaya menjaga dan mengawal seluruh tantangan ini agar tidak merusak sendi-sendi kekuatan yang kita miliki. Kondisi ekonomi yang tentu saja
berdampak langsung dari suasana global maupun internal kita, perlu terus-menerus kita lakukan pembenahan. Beberapa tantangan seperti PHK adalah bagian dari penderitaan sebagai anak bangsa kita yang mengalaminya. Kehilangan pendapatan adalah bentuk penderitaan nyata yang kita hadapi bangsa kita sendiri. Ancaman pengangguran, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lainnya akibat bencana alam juga terus kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, bahkan kita berkedip saja teknologi baru sudah muncul di depan mata kita. Adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan atau AI ini salah satu kebutuhannya adalah memudahkan cara kerja dan pola hidup kita. Tetapi di sisi yang lain adalah kita juga menghadapi tantangan kemunduran dan krisis akibat kemajuan teknologi. Kita menjadi malas berpikir dan kemudian budaya kita semakin hari semakin tertinggal dalam arus perubahan yang begitu cepat. Maka dari itu, nilai-nilai luhur seluruh agama-agama harus menjadi pondasi yang kita jaga bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa. Sangat rentan jika nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan kita akan terus tergerus dan tidak memiliki relevansi dengan zamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita sadari bahwa kita sebagai bangsa sedang menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Kita sebagai manusia yang memiliki akal, diberi kesadaran untuk terus meneladani sifat-sifat mulia Buddha, agar bisa melayani sesama dan melayani rakyat. Terutama saya dan seluruh pejabat-pejabat PKB, juga pengurus-pengurus PKB harus terus bekerja keras melayani rakyat dalam seluruh kesulitan yang dihadapi. Melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab, penuh empati, kesungguhan, dan memberikan solusi adalah bagian dari spirit nilai-nilai yang terus harus kita jaga. Kita punya tidak kurang dari 280 juta saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita, yang terus menjadi bagian dari kehidupan kita, yang harus terus kita layani sebagai pejabat publik dan sebagai aparatur partai yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi, sehingga bangsa kita memiliki rasa aman, nyaman, hidup dengan penuh kebersamaan dan persaudaraan. Di sisi yang lain kita bangun sistem pemerintahan yang terus-menerus memperbaiki dari fondasi sampai pada teknokrasi pelayanan yang baik sehingga menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan berpegang pada nilai-nilai agama-agama yang kita yakini dan dipandu ilmu pengetahuan dan teknologi, kita yakin potensi besar bangsa kita adalah menjadi kekuatan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan. Akan tetapi karena tiga akar kejahatan yang terus membuat Indonesia tidak segera tumbuh menjadi negara maju, di mana sumber daya alam dan sumber daya manusia kita terus tergerus oleh kerakusan dan ketamaan kita semua. Bahkan gara-gara kesalahan manajemen kita, justru kekayaan alam kita dikeruk oleh negara lain untuk memperkaya mereka sendiri. Saudara-saudara umat Buddha yang saya cintai, kita hadir di sini tentu bukan hanya menghadiri perayaan, tetapi menjadi momentum untuk merenungi bersama
merasakan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Islam sendiri juga menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Saudara-saudara sekalian, kebersamaan dan persaudaraan inilah yang akan terus menjadi modal nilai-nilai ajaran kita terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tema hari ini sangat tepat, tema yang diambil oleh Berani dalam cinta kita bersaudara untuk Indonesia akan terus relevan dengan kondisi kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Cinta kasih kepada sesama, semua makhluk memberikan kita kekuatan bahwa kita lahir di dunia ini untuk memberikan cinta kita kepada sesama, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta rasa aman, rasa damai dalam sanubari. Inilah salah satu esensi keberagaman kita, nilai-nilai terlaksana dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya berpesan kepada kita semua, di tengah kondisi bangsa kita yang terus menghadapi tantangan, marilah kita terus bahu-membahu, membantu satu dengan yang lainnya, agar kita terhindar dari mara bahaya. Bisa membantu dan melayani masyarakat tentu dengan peran masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, agar seluruh rakyat bangsa kita terlepas dari kesulitan, kemiskinan, dan pengangguran. Semoga makna Waisak tahun ini memberikan berkah bagi kita semua, dan semoga saudara-saudara khusus yang merayakan terus dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama DPP PKB, saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga nilai-nilai luhur Buddha menjadi panutan kita semua, serta kita sungguh-sungguh melayani dan menjadi bagian dari kehidupan yang mulia. Semoga semua makhluk di bumi hidup berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.